Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara. Kebaikan kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan khususnya Jemaat GBI Sola Gracia dimanapun sudah berada. Seperti biasanya setiap hari Minggu seperti ini saya menyampaikan pesan firman Tuhan dan saya teruskan kepada Bapak saudara-saudara yang ada di rumah dengan situasi dan kondisi yang ada, saudara-saudara. Dan saya percaya lewat firman Tuhan, saya yakin memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, mari sebelum firman disampaikan, sama-sama mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kami kembali boleh akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, urapi jemaat Tuhan dan bukakan rasa firman-Mu bagi kami Tuhan, karena kami memerlukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Saya mengawali dengan ayat 1 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, konteks ayat di sini bicara tentang ibadah yang sejati. Untuk memahami tentang ibadah yang sejati, saudara, hal ibadah itu menjadi hal penting di dalam kehidupan kita. Saudara, sebab ketika bangsa Israel mereka teraniaya di Mesir, mereka tidak bisa beribadah. Lalu Tuhan utus Musa, keluarkan mereka, bawa mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ketika saya bawa ini dalam konteks ayat di sini, saudara-saudara, ternyata dalam konteks ibadah itu, firman Tuhan menulis adalah bicara tentang mempersembahkan hidup. Iya. Jelas Alkitab berkata, sebagai persembahan yang hidup, yang adalah bicara tentang tubuhmu yang engkau persembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, ayat ini tentu memiliki pengertian tentang sebuah pelayanan yang benar-benar total dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seluruh keberadaan yang ada pada kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Yang saya katakan totalitas dalam pelayanan, totalitas dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan hal ini tentu untuk mengingatkan kepada setiap kita, bagaimana tentang pelayananmu, pengiringanmu kepada Tuhan. Apakah benar-benar sungguh-sungguh atau hanya asal saja atau hanya sekedar saja, saudara-saudara. Tuhan mau dan dalam kehidupan kita, dalam kita melayani, dalam kita mengiring Tuhan adalah satu kesungguhan. Saudara-saudara, satu kesungguhan yang benar-benar yang dari dalam hati kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Firman berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalau orang datang beribadah di gereja, kita jumpa bersama dalam satu komunitas gereja. Puji Tuhan, kalau orientasi kita ketika kita datang benar untuk Tuhan, kita bawa tubuh kita untuk Tuhan. Tapi ada juga orang orientasinya bahwa dia datang hanya sebagai soal rutinitas saja. Iya. Hanya karena hari Minggu lalu kemudian dia datang supaya dilihat orang, ya. Tetapi Alkitab menulis dalam konteks di sini menjadikan ibadah yang sejati adalah ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan, adalah bicara tentang totalitas di dalam engkau melayani mengiring Tuhan. Dalam orientasi adalah untuk Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan, dan saya percaya ketika engkau melakukan ini, ketika kita mengerjakan ini, maka ada berkat yang tersedia bagi setiap saudara-saudara, bagi saya. Amin, saudara-saudara. Sebab Alkitab jamin apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Apa yang kau kerjakan tertuju kepada Dia, ada upah, ada berkat yang tersedia. Dan ketika engkau lakukan itu benar-benar dengan kesungguhan, dengan kesetiaan, benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Ayatnya yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, ayat 1, ayat 2 ini menjadi sebuah paket. Karena dalam kenyataan hidup memang, dalam hal bicara kita mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dalam konteks sebuah pelayanan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, kita menyadari bahwa memang ada tantangan, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berjanji dalam tulisan firman Tuhan, ketika kita mau senantiasa terus maju dan maju, terus dan maju, maka saya yakin percaya penyertaan Tuhan menjadi bagian saudara. Dunia terkadang coba untuk mengganggu engkau, coba untuk menghalang-halangi engkau. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini engkau masih bisa berdiri di hadapan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku atas saudara-saudara untuk engkau menikmati Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa bicara tentang dunia? Kitab Yohanes sudah menulis itu, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara-saudara. Tetapi firman berkata dalam ayat di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara, berubah ini yang digambarkan sama seperti ulat ketika dia menjadi kepompong, lalu kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Sebuah perubahan di dalam kehidupan, dan itulah yang Tuhan mau. Iya, saudara-saudara. Sikap perubahan dari dalam hati kita, di mana kehidupan kita untuk supaya menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa dan bagaimana kondisi keadaanmu hari-hari ini, tetapi Tuhan menuntut setiap kehidupanmu untuk terus berubah ke arah Kristus, saudara-saudara kasih Tuhan. Iya, sebab itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, terus berubah dari yang tidak baik untuk menjadi baik, dari yang jelek supaya menjadi yang baik. Saudara-saudara, maka itu juga menjadi bagian dari ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini menunjukkan adalah sikap dari kita sendiri, saudara. Iya. Untuk mau berubah dalam konteks ini. Kadang kita berharap Tuhan ubahkan saya, tetapi kita sendiri nggak mau untuk diubahkan. Iya. Kita berdoa supaya Tuhan ubahkan saya, tapi kita keras hati, keras kepala, tidak mau mengambil tindakan, sikap untuk mau berubah, tidak ada usaha untuk mau berubah. Iya. Tetapi ketika kita ada tindakan, ada usaha, ada upaya untuk mau berubah, maka Tuhan akan bekerja di sana, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, ada kecenderungan kehidupan ini terkadang kita mau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi saya mau sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita agar supaya kita bisa memiliki kepekaan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kekristenan adalah panggilan untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu yang baik, saudara, bukan yang tidak baik. Panggilan kekristenan adalah pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk mempermuliakan, mengagungkan, dan membesarkan akan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, jadi terang bagi orang lain, jadi garam bagi dunia ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka apa yang firman Tuhan katakan di sini, untuk bisa melakukan apa yang baik, puji Tuhan. Ketika engkau sanggup melakukan itu, maka firman juga akan berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Pribadimu menjadi saksi bagi orang lain, pribadimu menjadi saksi bagi lingkungan dimanapun engkau berada. Puji nama Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya mau bawa juga saudara dalam konteks bicara tentang apa yang Alkitab tulis dalam tulisan di sini.
sebagai sebuah persembahan. Bangsa Israel dalam kitab Perjanjian Lama, mereka datang membawa persembahan-persembahan. Di kemah suci mereka mempersembahkan persembahan, baik persembahan syukur, baik persembahan penebus salah, baik persembahan penebus dosa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mengapa demikian? Itu ketentuan Tuhan. Ya, yang Tuhan minta kepada bangsa Israel pada zaman itu, saudara-saudara. Agar supaya kehidupan mereka terus layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pada zaman itu mereka mempersembahkan korban, domba, kambing. Sekarang kita di era perjanjian baru tidak lagi demikian. Yang Tuhan tuntut adalah mempersembahkan tubuhmu. Iya, mempersembahkan kehidupanmu. Amin, saudara-saudara. Bawalah hidupmu kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan, untuk engkau tidak menyia-nyiakan dan merusak tubuhmu, kehidupanmu. Saudara-saudara, untuk tidak membawa hidupmu kepada perkara-perkara yang sia-sia, untuk tidak membawa engkau tidak membawa tubuhmu kepada perkara-perkara kefanaan, tetapi pada perkara-perkara yang kekal. Amin, saudara. Iya, perkara-perkara yang bernilai rohani, itu yang Tuhan mau. Maka firman akan berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, saya percaya mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang engkau sedang hadapi dalam hidupmu, engkau jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Teruslah tunjukkan sebagai pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Teruslah menjadi pribadi yang terus untuk berkenan di hadapan Tuhan, agar supaya ibadahmu itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati waktu yang terbatas ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini, saya mau berdoa, saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada kesempatan ini, untuk menjadikan pribadi yang terus berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Untuk terus kami mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk kami membawa hidup kami, totalitas pelayanan dan pengiringan kami kepada Tuhan, agar menjadikan ini adalah ibadah yang sejati, yang Tuhan mau, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, semua kami yang mendengarkan tayangan ini, terus baharui kehidupan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan kami mau melakukan segala sesuatu hanya berorientasi untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Lawat setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa lewat kesempatan ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan lawat mereka dan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, berikan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati mata pencarian pekerjaan jemaat Tuhan, umat Tuhan. Dan ajarkan setiap kami semua umat-umat-Mu untuk terus tetap menaruh percaya, terus tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal, dan terus bersyukur akan segala karunia dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran kami untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Salam saya untuk keluarga saudara yang ada di rumah, di sekitar saudara. Amin.